Media Vietnam ejek dan sebut karier Liano Reijnders tak cemerlang seperti sang kakak di AC Milan. Respons Ramadhan Sananta setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Cerita Ma Artan Pais saat Timnas Indonesia sekejap berubah hidupnya. Usai resmi jadi WNI, media Vietnam, Mes Hilgers lebih mahal dari seluruh skuad Timnas Vietnam. Total 12 bulan tak berlaga kompetitif, pertama Arhan Marcelino Ferdinand 0 menit bermain di klub saat dipanggil Timnas Indonesia. Justin Hubner janji segera comeback, preman Timnas Indonesia jelaskan dirinya tak dipanggil Shin Tae-yong. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Media Vietnam ejek dan sebut karier Liano Reijnders tak cemerlang seperti sang kakak di AC Milan. Apalagi ia masih berkutat di Liga Belanda. Liano dan Tijani merupakan kakak adik yang berkarier di sepak bola. Sang kakak saat ini sudah berkostum Milan sejak direkrut pada musim panas 2023. Kariernya pun melesat sejak dibeli Rossoneri. Tijani cukup menjadi andalan dengan 50 kali tampil di semua kompetisi musim lalu plus catatan 4 gol dan 4 assist. Penampilan itu membuahkan panggilan ke Timnas Belanda. Tijani memang lebih memilih bersabar menanti panggilan De Oranje dan mendapatkannya mulai 2023. Hal tersebut berbeda dengan Liano. Sang adik masih merumput di Belanda bersama PEC Zwolle, klub profesional pertamanya. Musim lalu pemain berusia 23 tahun itu tampil 33 kali dengan 3 gol dan 1 assist. Berbeda dengan Tijani yang 3 tahun lebih tua, Liano memilih dinaturalisasi menjadi WNI. Sebentar lagi, ayah satu orang anak itu akan membela Timnas Indonesia. Jalan karier yang berbeda itu menjadi bahan ejekan media Vietnam. Tethau 247 menilai karier Liano tak secemerlang Tijani tetapi bakal jadi bintang baru di skuad Garuda. Ibu Reijnders adalah orang Indonesia, Angelina Lekatompesi. Sedangkan ayah mereka, Martin Reijnders, juga merupakan pemain profesional, tulis media tersebut. Meski tak punya karier cemerlang seperti sang kakak, namun saat bermain di Timnas Indonesia, Liano Reijnders jelas menjadi salah satu bintang yang menonjol, imbu ulasan itu. Patut dinanti seperti apa kiprah Liano bersama Timnas Indonesia. Ia berkesempatan melakoni debut pada laga kontra Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 11 Oktober 2024. Respons Ramadhan Sananta setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Respon Ramadhan Sananta setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Dia tampak memilih mengalihkan fokus untuk berlatih diri agar lebih tangguh. Ia daftar 27 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja diumumkan. Sejumlah nama baru hadir dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Di antaranya ada Mes Hilgers dan Liano Reijnders yang baru saja dinaturalisasi kini sudah masuk skuad Garuda. Kemudian di lini serang ada satu nama baru yang dipanggil Shin Tae-yong, yakni Malik Rizaldi. Sementara Ramadhan Sananta, dia tak dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia. Padahal kala melakoni 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, striker Persis Solo itu dipanggil Shin Tae-yong meski tidak dimainkan sama sekali. Meski tak mendapat kepercayaan sang pelatih Timnas Indonesia kali ini, Ramadhan Sananta tampak berusaha legawa. Dia pun tampak memilih memanfaatkan jeda kali ini untuk melatih diri. Hal itu tampak dalam unggahan teranyar di akun Instagram resmi Ramadhan Sananta @ramadhansen. Dalam unggahan story, Ramadhan Sananta mengunggah foto program latihan. Terlihat ada sejumlah program latihan yang harus dilahap Ramadhan Sananta. Bo Chang, Dynamic Warming Up, tulis dalam unggahan akun Instagram @ramadhansen. Ramadhan Sananta memang masih kurang tajam di pentas Liga 1 2024-2024. Dia baru mencetak 1 gol dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Gol itu pun dicetak Sananta pada pertengahan bulan lalu kala melawan Madura United.
Di 3 laga terakhir bersama Persis Solo di Liga 1 2024, Sananta tak bisa menyumbangkan satupun gol. Persis Solo pun akhirnya kerap mendulang hasil minor. Mereka kalah di 2 laga dan mendapat 1 hasil imbang dari 3 pertandingan terakhir Liga 1 2024-2025. Tentunya Ramadan Sananta berharap bisa tampil lebih gacor saat membela Persis Solo kembali. Tak ayal dia memilih fokus untuk melatih diri saat ini. Cerita Maarten Paes saat timnas Indonesia sekejap berubah hidupnya. Paes jadi salah satu pemain yang belum lagi bergabung dengan skuad Garuda. Namun dia mendapatkan sambutan positif dari netizen dan perlahan pengikutnya di media sosial meningkat tajam. Fenomena ini sebenarnya cukup normal dialami oleh semua pemain yang sudah berada di timnas. Kecintaan supporter pada timnas membuat mereka dengan senang hati mendukung semua pemain yang ada dalam skuad. Media asal Amerika Serikat, New York Times, ikut menyoroti hal tersebut. Salah satu contoh adalah yang terjadi pada Maarten Paes saat ini. Saat bertugas bersama timnas, kiper FC Dallas tersebut langsung mendapatkan banyak penggemar yang mengantri ingin berfoto dan media sosialnya meningkat tajam. Seperti rekan-rekan setimnya di tim nasional Indonesia, Paes dikerumuni banyak orang saat ia mengunjungi negara ini dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Jauh lebih besar dari yang diharapkan dari seorang pemain yang belum merepotkan para petinggi sepak bola, tulis laporan NY Times. Maarten Paes juga bersuara terkait fenomena tersebut. Dengan banyaknya pengikut saat ini, dia menjadi lebih selektif dalam membagikan momen di media sosial. Saat itulah saya merasa saya perlu menjalin hubungan dengan media sosial saya dengan cara yang berbeda, di mana Anda bisa menyimpannya untuk sementara waktu karena itu bisa sedikit berlebihan, kata Paes kepada NY Times. Pemain kelahiran Nijmegen ini melanjutkan dia sempat kaget dengan peningkatan pengikut yang pesat. Bahkan hal tersebut tidak berhenti sampai dia memiliki 1,7 juta pengikut di Instagram. Selain itu dia mencatatkan debut memukau saat menjadi tembok kokoh timnas saat melawan Arab Saudi dan Australia. Rasanya tidak masuk akal bahwa tiba-tiba Anda dipuja oleh begitu banyak pengikut dan orang banyak. Rasanya seperti untuk pertama kalinya saya tersadar betapa besarnya hal ini. Anda melihatnya di internet, Anda melihat angka-angkanya dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Kemudian kami tidak bisa meninggalkan hotel tanpa keamanan, urainya. Paes menilai bahwa hal tersebut menjadi bukti bahwa sepak bola menjadi salah olahraga favorit di Indonesia. Fanatisme supporter juga terlihat nyata dan mereka sangat bangga dengan perkembangan timnas saat ini. Anda sudah tahu sebelum hal itu terjadi karena Anda telah melihat hal itu terjadi pada pemain lain. Ini adalah negara yang sangat besar dan mereka semua jatuh cinta dengan sepak bola, ujarnya. Usai resmi jadi WNI, media Vietnam, Mes Hilgers lebih mahal dari seluruh skuad timnas Vietnam. Pemain FC Twente resmi menjadi WNI per Minggu 30 September 2024 bersama dengan Eliano Reijnders. Meski sudah menjadi WNI, Mes Hilgers belum bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya bek tengah 23 tahun tersebut belum menjalani proses perpindahan federasi. PSSI langsung mengebut proses perpindahan federasi dari Mes Hilgers. Jika proses berjalan lancar, maka Mes dan Liano bisa didaftarkan untuk 2 laga tersebut. Pendaftaran pemain untuk laga lawan Bahrain dan Cina bakal ditutup pada 3 Oktober 2024 mendatang. Kabar Mes Hilgers usai resmi sebagai WNI jadi sensasi baru media asal Vietnam. Media asal Vietnam langsung memberikan pandangannya soal pemain 23 tahun tersebut. Vietnam menilai bahwa Mes Hilgers jadi anugerah besar bagi timnas Indonesia. Pasalnya pemain 23 tahun tersebut memiliki tinggi 185 cm dan bermain di salah satu klub besar Liga Belanda, FC Twente. Selain itu, Mes juga rutin tampil bersama klubnya di semua kompetisi. Hal ini yang membuat Mes Hilgers jadi tambahan kekuatan dahsyat bagi timnas Indonesia. Transfermarkt pun memberikan perkiraan nilai pasar yang sangat fantastis bagi Mes Hilgers. Laman tersebut memberi nilai 7 juta euro untuk pemain 23 tahun tersebut. Catatan tersebut membuat Mes Hilgers jadi salah satu pemain dengan nilai paling fantastis di Asia. Mes Hilgers jadi 10 pemain belakang termahal di Asia berdasarkan laman Transfermarkt. Selain itu, nilai pasarnya yang sangat fantastis membuat Mes Hilgers jadi pemain termahal Asia Tenggara.
Tidak ada pemain Asia Tenggara yang menembus 30 besar pemain termahal versi Transfermarkt selain Hilgers. Mas Hilgers juga memiliki nilai melebihi seluruh pemain timnas Vietnam. Seperti yang diketahui, skuad Vietnam hanya memiliki nilai pasar sebesar 6,33 juta euro. Nilai tersebut diambil dari valuasi pada ajang Piala Asia 2023 lalu. Tentunya dengan harga 7 juta euro, Mas Hilgers akan menjadi pemain termahal Asia Tenggara saat ini, tulis Tatau 247. Bahkan bek tengah timnas Indonesia sendiri harganya lebih mahal dibandingkan gabungan seluruh timnas Vietnam 6,33 juta euro di Piala Asia 2024 lanjutnya. Total 12 bulan tak berlaga kompetitif, Pratama Arhan Marcelino Ferdinand 0 menit bermain di klub saat dipanggil timnas Indonesia. Sebanyak 27 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Bahrain dan Cina telah dirilis oleh PSSI pada Rabu 2 Oktober 2024. Sebagian besar adalah nama langganan dan tidak banyak berubah dari pemanggilan di September 2024. Di samping itu ada beberapa perubahan seperti tersingkirnya Ramadan Sananta, Adi Satrio, dan Justin Hubner. Nama terakhir yang disebut dikabarkan mengalami cedera sehingga tak dipanggil Shin Tae-yong. Dua pemain yang kemarin tak dipanggil, Jordi Amat dan Malik Rizaldi, mendapat panggilan. Sedangkan dua nama baru dalam pemanggilan ini adalah Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Di antara 27 nama tersebut, dua pemain yang tidak memiliki menit bermain di klub, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Hal ini tentu menimbulkan tanya bagi publik yang meragukan performa mereka untuk timnas Indonesia. Memang Marcelino bermain selama 31 menit saat lawan Arab Saudi dan 80 menit saat lawan Australia. Tetapi sejak pindah ke Oxford United pada 19 Agustus, Marcel belum juga menjalani debut kompetitif bersama klub. Terakhir kali Marcel tampil untuk klub adalah pada Maret 2024 lalu atau 7 bulan lalu, yakni saat KMS Kadeinse menang 4-1 atas RSCA Futures. Kemudian Pratama Arhan juga tampil selama 10 menit saat lawan Australia pada 10 September 2024. Tapi ia sudah 5 bulan tak tampil untuk Suwon FC. Terakhir kali Arhan tampil adalah pada 26 Mei ketika Suwon FC kalah 0-1 dari Jeju United. Itu adalah debutnya yang berakhir tragis karena hanya bertahan 2 menit di lapangan sebelum dapat kartu merah. Baru-baru ini media Korea Sports Game mengungkap bahwa Arhan tidak bisa bersaing untuk bermain di kali 1. Respons Persebaya usai Malik Rizaldi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia yang bakal tampil melawan Bahrain dan Cina. Daftar tersebut diisi sebanyak 27 pemain. Salah satu yang menarik adalah kembalinya Malik Rizaldi. Sebagai informasi, Malik Rizaldi memang tampil cukup ciamik setelah sembuh dari cedera. Pemain berusia 27 tahun itu sejauh ini telah melakoni 4 laga bersama Persebaya di Liga 1 2024-2025. Dari 4 pertandingan yang dijalani, Malik Rizaldi sukses mencetak 2 gol. Persebaya tak hanya mengirimkan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Kiper bajul ijo Hernando Ari juga mendapat kesempatan serupa. Persebaya sendiri memberikan dukungan langsung kepada Malik dan Hernando. Dukungan tersebut tertuang melalui postingan akun Instagram resmi klub. Panggilan timnas. Bintang Persebaya Hernando Ari dan Malik Rizaldi mendapat panggilan timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Tiongkok dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Selamat berjuang Nando dan Malik. Bawa Indonesia lolos Piala Dunia, tulis Persebaya. Justin Hubner janji segera comeback. Preman timnas Indonesia jelaskan dirinya tak dipanggil Shin Tae-yong. Melalui Instagram, Justin Hubner menjelaskan situasi dirinya yang tak dipanggil timnas Indonesia pada Oktober ini. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil timnas Indonesia untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Akan tetapi tidak ada nama Justin Hubner. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menjelaskan Justin belum sembuh dari cedera yang didapat saat lawan Australia. Iya, Justin Hubner tidak dipanggil karena mengalami cedera, kata Sumarji. Dia cedera saat melawan Australia kemarin. Kalau tidak salah, dia harus istirahat sampai 15 Oktober 2024, tambahnya.
Sebenarnya sinyal Justin cedera sudah diungkap di media sosial Instagram pasca lawan Australia. Sedikit mengalami cedera dari laga lawan Australia, tapi tidak parah, tulisnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Justin tidak berlaga dalam 2 laga bersama Wolves U21. Kemudian di akun TikToknya, Justin terlihat memakai protektor di kaki kanannya. Justin sendiri mengonfirmasi cederanya lewat sebuah pernyataan di Instagram. "Hai Garuda fans, saya ingin memberitahu kamu kalau saya tidak akan ikut dalam laga Bahrain dan Cina karena cedera saya," tulis Justin. "Saya ingin mendoakan tim yang terbaik dan saya percaya diri mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih semua sudah mendukung." Aura yellow card akan kembali ke lapangan segera, imbuhnya sambil menambahkan kata PRAMAN di akhir caption. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dilanjutkan lawan Cina pada 15 Oktober. Para pemain dari Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu 5 Oktober 2024. Timnas Indonesia makin menakutkan. Mads Hilgers masuk jadi 10 besar bek tengah termahal di Asia. Mads Hilgers belum bisa tampil untuk Timnas Indonesia. Pasalnya PSSI masih belum menyelesaikan proses perpindahan federasi Mads Hilgers. Publik berharap pemain 23 tahun tersebut langsung bisa debut saat Timnas Indonesia main lawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Kehadiran Mads jadi berkah besar bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain kelahiran Amersfoort tersebut tampil untuk salah satu klub besar di Liga Belanda, FC Twente. Selain itu, dirinya jadi pilihan utama FC Twente di sektor bek tengah. Penampilannya sangat impresif selama membela FC Twente, terutama saat menahan imbang Manchester United di Old Trafford pada kompetisi UEFA Europa League. Hal tersebut membuat Mads Hilgers punya nilai pasar fantastis dari Transfermarkt. Transfermarkt mengganjar Mads Hilgers dengan angka 7 juta euro. Catatan tersebut lebih tinggi dari seluruh skuad Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023, 6,33 juta euro. Selain itu, catatan tersebut membuat ia masuk sebagai 10 bek tengah termahal Asia. Mads Hilgers jadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara dalam daftar tersebut. Pemain 23 tahun tersebut masuk di peringkat ke-7 dalam daftar bek tengah termahal Asia. Nilai tersebut juga menempatkan Mads Hilgers jadi pemain termahal Asia Tenggara saat ini. Mads Hilgers mengungguli bek tengah andalan Australia, Harry Souttar yang tampil lawan Timnas Indonesia September lalu. Mads Hilgers harus bersaing dengan banyak pemain dari 3 besar Asia yaitu Australia, Korea Selatan, dan Jepang dalam daftar tersebut. Dalam daftar tersebut ada 4 pemain Jepang, sementara Australia menyumbang 2 nama. Meski Korea Selatan hanya menyumbang 1 nama, tetapi memimpin dalam daftar bek tengah termahal di Asia. Sosok yang dimaksud adalah bek andalan Bayern Munchen. Statistik 8 penyerang Timnas Indonesia, 3 mini main, 4 belum cetak gol. Statistik ini diambil dari musim 2024-2025. Dari catatan yang ada, statistik milik para penyerang Timnas Indonesia bisa dikatakan jauh dari kata mengesankan. Sebagian besar belum pernah mencetak gol. Selain itu, ada pula yang masih kesulitan untuk mendapat menit bermain. Nama pertama adalah Ragnar Oratmanloen. Ragnar kini berseragam klub asal Belgia, Dender. Pemain berusia 26 tahun itu baru memperoleh 2 kali kesempatan bermain dan belum mencetak gol di Liga 1 Belgia 2024-2025. Nama kedua adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino memilih melanjutkan karier ke Inggris dengan bergabung ke klub Oxford United. Pemain berusia 20 tahun itu belum mendapatkan kesempatan debut sehingga tak ada kontribusi yang tercatat. Selanjutnya ada Witan Sulaiman. Musim ini, Witan masih menjadi salah satu andalan Persija di Liga 1 2024-2025. Selalu bermain dalam 7 pekan menjadi buktinya. Namun, kontribusi Witan juga jauh dari kata memuaskan. Pemain berposisi sebagai winger itu hanya mampu mempersembahkan 1 assist di 7 laga tersebut. Nama keempat ada Egy Maulana Fikri. Egy memiliki catatan lebih baik ketimbang Witan. Pemain berusia 24 tahun itu sukses mencetak 2 gol dari 7 laga Liga 1 2024-2025 bersama Dewa United. Nama kelima ada Malik Rizaldi.
Malik Rizaldi sempat absen pada awal musim Liga 1 2024-2025 karena cedera. Malik baru kembali merumput pada pekan keempat. Sejauh ini pemain berusia 27 tahun itu sukses mempersembahkan 2 gol dari 4 laga untuk Persebaya. Setelah Malik Rizaldi, terdapat sosok Rafael Struijk. Rafael Struijk juga bermain untuk klub baru yakni Brisbane Roar. Kompetisi sepak bola Australia untuk musim 2024-2025 baru akan dimulai pertengahan bulan ini. Sehingga Rafael Struijk belum memiliki catatan bermain dan kontribusi. Nama ketujuh ada Dimas Derajat. Dimas memiliki catatan gol serupa dengan Egy. Keunggulan Dimas adalah soal assist. Pemain berposisi sebagai striker itu berhasil mengukir 2 gol dan 2 assist untuk Persib dari 7 laga Liga 1 2024-2024. Nama terakhir adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka sejauh ini baru mengukir 2 gol dari 7 laga bersama PSS Sleman. Jumlah tersebut bisa dikatakan cukup kecil. Pasalnya, Hoki Caraka hampir selalu mendapat kesempatan bermain penuh di PSS Sleman. Sosok asli Sintayong di mata Sandy Walsh akui salah satu pelatih terbaik. Sudah memberikan kode bersedia bergabung ke timnas, dia harus menunggu 7 tahun sampai akhirnya berkasnya diproses oleh PSSI. Salah satu aktor yang krusial adalah rekomendasi dari Sintayong termasuk untuk Saina Patinama dan Jordi Amat. Namun dia harus kembali menanti karena cedera jelang debutnya bersama timnas. Akhirnya pemain Cafe Meculan ini sudah mengoleksi 14 caps dan akan terus bertambah. Sandy Walsh menjelaskan Sintayong sebenarnya adalah sosok yang humoris di luar lapangan. Saat bertugas semua pemain akan patuh dan mengikuti semua instruksinya. Pendekatan yang dilakukan Sin juga cocok dengan kondisi skuad Garuda dan membuat mereka semakin berkembang sejauh ini. Hal ini yang membuat pemain percaya kepada sosok pelatih tersebut. Dia adalah bosnya, dia adalah orang yang lucu di belakang kamera, tapi sisanya dia tidak begitu. Pelatih yang baik, tidak ada lagi yang perlu digambarkan tentangnya, dia adalah bosnya, kata Sandy Walsh. Jurgen Klinsmann puji karakter Korea yang dibawa Sintayong untuk timnas Indonesia. THI seperti yang diketahui, Jurgen Klinsmann sempat melatih tim berjuluk Kesatria Taguk pada 2023-2024. Pria asal Jerman tersebut sudah paham dengan karakter dan ciri khas warga Korea Selatan. Ya, saya sudah tahu itu, ujar Jurgen Klinsmann. Pengalamannya sebagai juru taktik Korea Selatan membuatnya punya penilaian positif tentang para pemain di Asia. Menurutnya, para pemain Korea Selatan punya karakter pekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Dirinya juga memuji semangat juang masyarakat Korea Selatan. Karena itu dia sangat menikmati kebersamaannya kala menjadi juru taktik Korea Selatan. Yaitu adalah karakter yang sangat positif dari orang Korea Selatan, ujar pria yang pernah membawa Jerman Barat sebagai juara Piala Dunia 1990 saat aktif sebagai pemain. Mereka bekerja sangat keras, sangat disiplin, dan mereka tidak pernah menyerah. Mereka selalu terus berjuang dan berjuang. Saya melalui banyak hal menyenangkan dan sangat menikmati periode bersama Korea Selatan lalu mengakhirinya di Piala Asia, ujarnya. Jurgen Klinsmann juga menyinggung efek tersebut untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia juga dilatih oleh Sintayong yang berasal dari Korea Selatan. Sintayong sudah jadi juru taktik timnas Indonesia sejak 2019. Sintayong menanamkan disiplin ketat kepada para pemainnya sejak awal masa kepelatihannya bersama timnas Indonesia. Ia tidak memperbolehkan para pemain untuk terlalu lama mengobrol saat menali sepatu sehingga terlambat datang ke lapangan. Jurgen Klinsmann sebenarnya berhasil membawa Korea Selatan ke babak semifinal Piala Asia 2023. Namun di turnamen yang sama, Sintayong sukses menciptakan sejarahnya sendiri dengan membawa timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar. Timnas Indonesia memulai kiprah di Piala Asia 2023 dengan kekalahan 1-3 dari Irak. Skuad Garuda lantas bangkit dan menang pada laga kedua versus Vietnam 1-0. Pada laga ketiga, anak asuh Sintayong mampu mempertahankan tren bikin gol dengan menjebol gawang Jepang, kendati pada akhirnya harus menelan kekalahan 1-3. Timnas Indonesia pun bisa melaju ke fase gugur Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Jurgen Klinsmann memuji timnas Indonesia yang mendapat efek positif dari kehadiran seorang pelatih dari Korea Selatan.
Pria yang pernah berseragam Inter Milan itu berharap timnas Indonesia bisa meraih prestasi terbaik bersama Shin Tae-yong. "Saya pikir sekarang semuanya bisa berjalan baik untuk Indonesia dengan pelatih dari Korea Selatan," ujar pria yang pernah membawa Inter Milan menjadi juara UEFA Cup musim 1990-1991. "Semoga demikian. Saya berharap yang terbaik untuk Indonesia," tutur Jurgen Klinsmann yang dipecat usai gagal membawa Korsel juara Piala Asia 2023. "Saya rasa ada banyak sekali karakteristik positif dalam kultur Korea Selatan yang semoga juga bekerja untuk timnas Indonesia," ucapnya lagi.